Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaini, NIM A1B019218 dari kelas manajemen E. Ingin menyampaikan kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari How to be a good Muslim. Part 1, Believe in the Allah. Keimanan ibarat akar dari pohon yang bisa membawa pertumbuhan baik bagi pohon itu sendiri. Iman yang kuat akan terlihat dari perilakunya dan implementasi perbuatannya. Pembentukan iman membutuhkan sebuah proses agar bisa menjadi landasan dan keyakinan seorang muslim. Iman tidak cukup dalam lisan tapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Wajib bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia ini menata hatinya agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu contoh yang telah diceritakan dalam video tersebut, yaitu seorang santri yang diminta untuk menyembelih ayam tanpa diketahui oleh siapapun. Tetapi hanya satu santri yang tidak melakukan apa yang disuruh, dan jawaban dari seorang santri tersebut membuat si kiai tersenyum kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap gerak-gerik perbuatan hambanya. Ingat, senantiasa jagalah perintah Allah dan jauhilah larangannya. Yang kedua, Believe in the Angel. Pada video part 2 ini, pelajaran yang dapat kita petik adalah tentang kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Beribadah merupakan suatu bentuk pengabdian seorang hamba semasa kehidupannya kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara total menjadikan Nabi Shallallahu sebagai suri teladan dalam berbagai aspek, tak hanya menjadi bukti cinta kepada Rasulnya, tapi juga sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Karena malaikat disandarkan pada Allah yang Maha Mulia, inilah yang menunjukkan kemuliaannya. Part 3, Loving the Prophet in the Holy Quran. Pada part ini kita membahas tentang bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi seorang muslim, mencintai Rasul bukan masalah sampingan, bukan masalah sekunder, tapi dia masalah yang inti yang merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidak sempurna keimanan setiap kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, daripada anak kalian, dan daripada seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Part 4, Iman pada hari akhir. Tak bisa kita pungkiri bahwa setiap manusia di muka bumi ini mempunyai kesibukannya masing-masing. Hidup ini akan terasa sangat menyenangkan jika seorang mempunyai tujuan yang jelas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Tak lupa juga bahwa seorang harus selalu meyakini bahwa hari akhir itu ada. Hari akhir merupakan hari di mana manusia akan diminta atas segala pertanggungjawaban di dunia atas segala perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Maka daripada itu, meski kita tahu bahwa kehidupan di dunia tidak akan kekal dan pasti akan ada sebuah akhir, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya, karena masih ada kehidupan selanjutnya yang akan kita jalani dan naungi, dan kita harus tetap menjalani dan mengimaninya. Part 5, Membersamai ujian, mendekap ketetapan. Part ini mengajarkan kita untuk ikhlas. Terkadang kita sulit menerima takdir yang menimpa kita, apalagi jika takdir itu merupakan kesulitan atau kegagalan, sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi pada diri kita, sesuatu yang menurut pemahaman kita tidak baik buat kita. Pada saat itu, seringnya kita lupa Allah Sang Pencipta takdir. Sang Pencipta kita pasti lebih tahu apa yang terbaik buat ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Ketika seorang menerima takdir yang menimpanya,
menerima ketentuan Allah atas dirinya, ridho kepada qada dan qadar Allah, ia akan ikhlas dan rela menerima apapun yang diputuskan Allah kepada dirinya tanpa syarat, dan menganggapnya sebagai sesuatu kebaikan atau cobaan yang perlu dihadapinya. Ridho merupakan sebuah dari cinta seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya di sini adalah belajarlah menerima takdir yang menimpa diri kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.